senangkan hatinya, doakan pada Allah. Berarti antum sudah lulus masalah sholat, lulus masalah puasa, lulus masalah zikir, lulus masalah sedekah, lulus. Dibuatnya menghadapi mertua supaya apa? Supaya kita berdoa, supaya sujud lebih lama. Kenapa setiap manusia ini ada masalah hidupnya? Istri baik, anak baik, mertua mak lampir. Supaya kita ini merasa tidak bisa mengendalikan semua. Bagaimana tuntunan dalam Islam ketika seorang mertua perempuan tidak menyukai menantu laki-lakinya, padahal sang menantu sudah berusaha berbuat baik dan menjaga adab? Apa sikap yang terbaik yang harus dilakukan agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak melanggar syariat? Kita hanya bisa mengatur yang di dalam, kita tak bisa mengatur yang di luar. Kalau kita jadi imam berzikir, kita yang pikirkan di sini, tak perlu kita pikirkan makmum. Kenapa di sebagian masjid imamnya berzikir cuma 15? Saya hitung tuh hari Jumat 15 saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Asal 15 berhenti. Kenapa? Karena imamnya memikirkan makmum. Asal dengarnya berzikir tak orangnya, udahlah 15 sajalah. Kita tak bisa memikirkan orang. Kalau saya pikirkan perasaan orang, udah lama asam lambung saya naik. Kita tata yang di sini. Betul menurut Quran, betul menurut sunnah, betul menurut ulama, sir ala barakatillah, berjalan. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Kalau mau diikutlah perasaan orang, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ibu mertua, aku sudah benar menurut Allah, aku sudah benar menurut Rasulullah, aku benar menurut guru-guruku. Sudah kutanya guruku, kutanya sama guruku, pimpinan pondok pesantren di Rimbo Panjang, LCMA dari Al Azhar, Al Mukarram Ustadz. Aku pun sudah bertanya ke Ustadz Riki, kata mereka aku ini benar. Sudah 2 orang bersaksi aku tak salah, Bu. Kalau ibu tetap membilang aku salah, aku serahkan, wa ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan ibu kepada Allah. Tapi ingat Bu, beberapa orang yang udah kuserahkan kepada Allah 2 gendangnya, kalau tak ICU mati. Jangan diancam dia begitu. Lembut-lembut aja. Karena kalau kita ikut cakap orang nih, ini rumah saya, di samping rumah saya nih ada nenek-nenek sudah tua, umurnya 70, namanya Halimah. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ceritalah dia sama mak saya masih SD, tapi telinga saya ini menangkap tentang keris kepala bayan. Burung bayan itu macam burung kakak tua, tapi orang Melayu menyebutnya burung bayan. Burung kakak tua, burung serindit, burung bayan itu kepalanya sama, giginya begini. Nenek ini bercerita tentang keris kepala bayan. Mertua ini bonci sama menantu nih, bonci sebenci-bencinya. Akhirnya menantunya tadi pergi ke pulau. Di pulau itu dia bertanam, tanam cabai, tanam petulo, tanam gambas, tanam ubi. Akhirnya tanaman tadi dijualnya ke pasar, dapat duit banyak, ditempahkannya lah keris kepala bayan. Keris kepala bayan bentuk
tapi dari emas. Habis itu pergi dia ke rumah mertuanya, dipakai, dijamulah makan berjambar. Habis itu dibukanya keris nih, kata dia, kepala bayan, ini makan berjambar nih untuk kau nih. Dicucuk-cucukkannya kepala bayan tuh ke piring tuh. Kalau antum mau coba, cobalah ke rumah mertua pakai keris kepala bayan, tapi dari emas. Saya tempahkan keris kepala bayan 20 biji di Pulau Natuna. Bisa buatkan keris kepala bayan, Pak? Bisa. Itulah yang tamu-tamu datang, saya pasangkan keris kepala bayan. Habis dah 20 biji. Tapi kepala bayannya dari kayu. Kalau dari emas, tumpurlah kita. Senangkan hatinya, doakan pada Allah. Berarti antum sudah lulus masalah sholat, lulus masalah puasa, lulus masalah zikir, lulus masalah sedekah, lulus. Dibuatnya menghadapi mertua supaya apa? Supaya kita berdoa, supaya sujud lebih lama, supaya kita berdoa, supaya sujud lebih lama. Kenapa setiap manusia ini ada masalah hidupnya? Istri baik, anak baik, mertua mak lampir. Supaya kita ini merasa tidak bisa mengendalikan semua. Kenapa orang jahil bisa memimpin orang alim? Fir'aun jahil memimpin Musa. Namrud jahil memimpin Ibrahim. Kenapa orang jahil bisa memimpin orang alim? Ditanyakan kepada ulama. Apa kata ulama? Supaya orang tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Begitu juga dengan hidup ini. Tak semua hidup ini bisa kita kendalikan. Anak baik, istri baik, mertua baik, menantu baik, semua baik. Tetangga hantu. Tak semua bisa kita kendalikan. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa mengatur segalanya. Ujung-ujungnya wa ufawwidu amri ilallah. Tulis besar-besar balihu, kuserahkan mertuaku ini kepada Allah. Besok dibalasnya juga, kuserahkan menantuku ini pada Allah. Bagus, masing-masing berserah pada Allah mereka.